Terus bagaimana cara mengangkat tangan? Mengangkat tangan, ya. Dengan takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ada 3 cara. Di dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ada berapa cara? Ibu-ibu, 3 cara. Ya, dicatat biar apa? Biar ilmunya ya bisa diamalkan. Ya, penting. Cara yang pertama di dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah mengangkat bersamaan dengan takbir. Bersamaan dengan ucapan takbir. Contoh, Allahu Akbar. Ini bareng. Mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbir. Ini cara yang pertama. Allahu Akbar. Ya, ini cara yang pertama. Dan ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala, kata Abdullah bin Umar, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalah farafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibai. Kata Abdullah bin Umar, aku ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, ya, ketika mulai salat dengan takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Farafa'a yadayhi hina yukabbiru. Beliau yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ketika dia takbir. Mengangkat tangannya ketika bertakbir. Sehingga ini cara yang pertama. Cara yang pertama ketika seorang yang sholat dalam takbiratul ihram mengangkat tangannya itu bersamaan dengan bacaan takbir. Allahu Akbar. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, di dalam takbiratul ihram dan bacaan atau mengangkat tangan, maka yang kedua adalah mengangkat tangan terlebih dahulu, kemudian disusul. Apa disusul? Diikuti dengan takbir. Ya. Jadi angkat tangan terlebih dahulu, kemudian takbir. Contoh, angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Ini cara yang kedua. Saya ulangi, contoh yang kedua. Allahu Akbar. Ini. Dan ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam An-Nasai. Dan hadis ini juga hadis yang sahih. Hadis ini disebutkan juga dari jalan sahabat Abdullah bin Umar. Ya, tadi yang meriwayatkan hadis pertama, Rasul ya mengangkat tangannya bersamaan dengan takbirnya. Yang kedua, Abdullah bin Umar juga demikian, karena sholatnya enggak cuma sekali, 2 kali dengan Rasul, sehingga Abdullah bin Umar ya meriwayatkan tentang takbiratul ihramnya Rasul ada beberapa cara. Kenapa? Karena sering jadi makmumnya. Karena sering jadi makmumnya Rasul, sehingga ngelihat. Apa kata Abdullah bin Umar? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hidwa mankibaihi thumma yukabbiru. Disebutkan, saya pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, apabila beliau berdiri untuk sholat, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Maka beliau mengangkat kedua tangannya ya, sampai punggung, ya, sampai apa? Sejajar dengan punggung, thumma yukabbir. Selesai mengangkat tangannya, kemudian beliau takbir. Ini cara yang berapa? 2. Cara yang kedua adalah dengan apa? Dengan angkat tangan terlebih dahulu, kemudian takbiratul
ihram, membaca Allahu Akbar. Adapun cara yang ketiga di dalam takbiratul ihram, takbir terlebih dahulu. Selesai membaca takbiratul ihram, kemudian diikuti, disusul dengan apa? Dengan mengangkat tangan. Dengan mengangkat tangan. Contoh, Allahu Akbar. Ya, itu. Jadi apa? Itu yang ketiga. Gimana? Takbir terlebih dahulu. Allahu Akbar. Seperti itu. Ini cara yang ketiga. Dan ini disebutkan juga di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Riwayat dari sahabat Malik ibnu Huwairits. Di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kata beliau, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai takbir maka beliau mengangkat kedua tangannya. Maknanya takbir terlebih dahulu, setelah itu mengangkat tangannya. Ini cara yang keberapa? Yang ketiga. Ya, cara yang ketiga. Jadi boleh semuanya diamalkan, boleh semuanya dilakukan. Jadi yang pertama takbirnya sesuai apa? Ya, dengan mengangkat tangan. Ya, yang pertama Allahu Akbar. Atau yang kedua adalah Allahu Akbar. Atau yang ketiganya Allahu Akbar. Boleh semuanya diamalkan. Dan semuanya ini ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih utama? Ya, semuanya lebih utama. Semuanya ada riwayatnya. Ya. Semuanya ada dalilnya. Semua ada riwayatnya. Sehingga apa? Sehingga bisa diamalkan semuanya. Ya, jadi jenengan bisa ngamalin semua, ya, 3 cara ketika mengangkat tangan dalam takbiratul ihram. Ya, gitu. Jadi jangan satu itu terus, yang bukan nggak boleh, nggak, tapi kalau bisa diamalkan semuanya, ya, bisa diamalkan semuanya. Apa hikmahnya? Hikmahnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, maka hikmah di dalamnya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di sana, yaitu untuk mengagungkan Allahu Rabbul Alamin. Dan juga ada keindahan dalam sholat. Ada keindahan di dalam sholat. Sehingga ini adalah hikmah. Ya, ada hikmah di dalam seorang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Terus ketika mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram, sampai mana batas ukurannya? Ya, sampai mana batas ukurannya? Ada orang takbir itu Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada Allahu Akbar, ada mungkin ada segini, tanggung banget nih, ya, ada segini, Allahu Akbar, ini malu-malu kucing ini, Allahu Akbar, ya, nanggung bener gitu kan? Mana yang, ya, yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat dan dia mengangkat tangannya? Maka yang pertama, di dalam seorang sholat dan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah sejajar dengan pundaknya. Jadi ketika mengangkat tangan adalah sejajar dengan pundak. Sini pundak. Jadi kalau saya praktekkan seperti ini. Ya, sejajar dengan apa? Dengan pundak. Dan enggak begini, enggak. Ini enggak, diangkat tangannya itu diangkat. Ya, bukan cuma ini doang begini, enggak. Ya, kecuali kalau kanan kiri ada orang, ya gitu. Jangan begini nanti, ya, nanti apa? Nanti ganggu, ya. Kecuali kalau lagi rapat kita mau ngangkat gini kan susah, ya. Tapi kalau sendiri diangkat,
Bahkan pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya terlihat ketiaknya, karena ketika itu Rasul memakai pakaian seperti pakaian ihram, yang ya cuman diselimpangkan seperti ini. Ini menunjukkan Rasul sampai pernah kelihatan ketiaknya, berarti Rasul mengangkatnya itu serius. Rasul mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu enggak malu-malu. Kalau orang malu-malu mungkin begini. Rasul mengangkat serius, ya, mengangkat dengan apa? Serius. Ya, ini apa? Batas di dalam ukuran atau ukuran dalam mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram adalah sejajar dengan pundak. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis tadi yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi sholati. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbiru, dan beliau mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir, hatta yaj'alahuma hadwa mankibai. Ya, boleh dibaca hidwa. Ya. Dan Rasul ketika mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan pundaknya. Sejajar dengan pundaknya. Ya, sejajar dengan pundaknya. Allahu Akbar. Ya, ini cara yang pertama di dalam apa? Ketinggian atau batasan. Kemudian yang kedua adalah sejajar dengan telinga. Sejajar dengan apa? Telinga. Sejajar dengan, berarti lebih tinggi lagi. Kalau tadi sejajar dengan pundak, yang kedua adalah sejajar dengan telinga. Ya, sejajar dengan telinga. Nah, seperti ini, ya. Sejajar dengan telinga, bukan begini ya. Bukan, sejajar dengan telinga dengan menghadap ke kiblat. Ya, begitu. Dalilnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Malik bin Huwairits, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yujadhiya bihima udhunai. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila takbir mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan telinganya. Allahu Akbar. Ya, itu. Dan enggak harus ini tangannya nempel sama telinganya, enggak harus, ya. Enggak harus tempelin dulu begitu, enggak. Sejajar aja. Sebagaimana riwayatnya apa? Riwayatnya sejajar dengan telinga. Ya, enggak harus jempolnya sampai mantep begitu tempel ini, enggak. Ya, enggak harus seperti itu. Tapi hadisnya sejajar, ya. Hadisnya itu sejajar. Dan juga di sini ini dua cara ketika mengangkat kedua tangannya. Ya, sehingga kita melihat contoh Rasul demikian. Tidak mengangkatnya sampai awal dada doang, ya, sampai awal dada segini. Ini nanggung, malu-malu kucing, ya enggak serius. Ya, itu. Angkat dengan serius, ya. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Ini dua-duanya boleh. Semua ada contoh dan ada petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, begitu. Terus gimana kalau seandainya ya sakit? Ya kalau sakit ya gimana? Ya kalau memang berat mengangkat tangannya semampunya. Sakit nggak bisa angkat tangannya, ya sudah gimana lagi karena nggak angkat tangan atau salah satunya, ya atau salah satunya, maka nggak masalah, ya satunya nggak bisa digerakin, satunya bisa diangkatkan, semuanya apa sesuai, ya atau dua-duanya misalnya emang nggak bisa, ya kena sakit nggak bisa gerak tangannya lumpuh, ya sudah gimana lagi, ya begitu, naam.
atau salah satunya maka juga sesuai. Allahu Akbar. Begitu. Kalau memang satunya enggak bisa. Maka ini ya dua cara ya tingginya di dalam mengangkat kedua tangannya. Dan dua-duanya ini boleh diamalkan sebagaimana tadi ketika mengangkat tangan ketika takbir ada 3 cara, semuanya boleh diamalkan. Semua boleh kita ikuti. Misalnya Ustadz, gimana kalau perempuan? Apakah ada perbedaan dalam mengangkat tangan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan? Jawabannya adalah sama. Jawabannya mau laki-laki mau perempuan itu sama tata cara sholat dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Bukan kalau perempuan begini, enggak. Ya, kalau perempuan harusnya harusnya ya malu, enggak, sama. Rasul mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, kalau mau laki-laki mau perempuan sama. Sholatlah kalian dengan mencontoh sholat saya. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, sami. Apa sami? Sama. Ya. Kemudian juga bukan cuma sekedar mengangkat tangan dan takbiratul ihram aja, juga diresapi maknanya. Ya, juga dihayati dalam takbir ini. Ya. Ketika mengangkat tangannya Allahu Akbar, ya, menghayati maknanya. Ya, Allah Maha Besar. Besar dalam apa? Allah besar, Maha Besar dalam nama-namanya, dalam zatnya, dalam ibadah, ya, atau dalam dalam beribadah Allah satu-satunya diibadahi. Ya. Dalam namanya, dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya Allah Maha Besar. Dan kita ketika sholat itu dalam menghadap kepada zat yang Maha Besar, kepada Allah yang Maha Besar, sehingga kita itu kecil. Dan ketika kita mendengarkan suara adzan, kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita awal untuk menunaikan sholat takbiratul ihram, maka menghayati bahwa kita itu sangat-sangat kecil. Allahu Akbar, menghayati maknanya, ya, meresapi maknanya. Ya. Dengan itu semoga sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Ya. Dengan itu semoga sholat kita semakin baik. Dan saya ingatkan juga untuk kita semuanya, ya mulailah dengan dengan terus belajar, ya, mulailah dengan semangat belajar ilmu agama tentunya, ya, di dalam sholat ini. Kenapa? Karena amalan ini yang nanti pada hari kiamat akan ditanyakan pertama sebelum amalan yang lain. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam hadisnya, inna awwala ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamati as-shalah. Pertama yang nanti akan dihisap amal-amal seorang sebelum amal yang lain pada hari kiamat itu sholat dulu. Ya. Yang pertama adalah sholat dulu. Maka ya mulailah belajar yang baik, mulailah semangat ya belajar yang baik untuk untuk kebaikan sholat kita. Sehingga sholatnya akan menjadi baik dan menjadi berpahala dan menjadi bekal untuk hari kiamat nanti. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.